ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajab laha. Amma ba'd. Kisah pertama kalau nggak salah sekarang kisah berapa? Masih permulaan kaum salaf antara satu dengan lainnya. Selamatullah. Dan jauhnya salaf kita atau ulama kita, ulama yang mengikuti ahlus sunnah atau mengikuti salaf saleh. Jauhnya mereka dari sifat hasad. Yang akan diceritakan ini enggak semuanya salaf. Maksudnya enggak semuanya salaf dari segi zaman. Tetapi semua yang diceritakan ini adalah salaf dari segi manhaj. Karena salaf itu terbagi menjadi dua makna. Imma makna secara zaman, yaitu sahabat, tabi'in, tabi'in. Imma makna secara manhaj. Ya, secara manhaj. Kalau secara manhaj maka semua yang diceritakan di sini sampai 19 kisah semuanya adalah salaf. Ya, taib. Di sini kita akan membawakan kisah-kisah teladan dari generasi salafus saleh. Dan dia maksudnya teladan dari generasi salafus saleh, yaitu teladan dari orang-orang bermanhaj salafus saleh. Di dalam kisah-kisah berikut akan tampak jelas bagi kita bagaimana mereka antara satu dengan yang lainnya saling menghormati dan bagaimana mereka adalah manusia yang sangat jauh sekali dari penyakit hasad dan persaingan yang tidak sehat di antara mereka. Dan bagaimanakah sebagian mereka memberikan haknya kepada kawannya serta menyebut-nyebut jasa kawannya pada saat kawannya ada maupun tidak ada. Maka hal ini menunjukkan bahwa para pendahulu kita adalah orang-orang yang memiliki kadar yang luar biasa berupa sifat wara', takwa, dan upaya untuk membersihkan hati dari penyakit hasad. Kita mulai dari kisahnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Di dalam kitab Al-Mudawwanah Al-Kubra, ini salah satu kitab milik Imam Malik sebenarnya, tapi dengan riwayat dari Ibnu Qasim. Ya, kitab Al-Mudawwanah Al-Kubra ini kitab Imam Malik. Madzhab Maliki, ya. Dari Malik ia berkata, seseorang pernah bermimpi pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang itu bermimpi bahwa hari kiamat telah datang. Kemudian semua manusia digiring kepada mahsyar. Lalu orang itu melihat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu memiliki keistimewaan di atas manusia saat itu. Maka di dalam mimpi itu ia menanyakan perihal mengapa Umar memiliki keistimewaan tersebut. Maka dia dijawab, karena keutamaan Umar sebagai khalifah nantinya gitu. Dan Umar ini akan mati syahid, dan juga karena ia tidak takut terhadap celaan manusia ketika ia menyampaikan kebenaran. Jadi ini mimpinya pas di zaman khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dan Umar belum menjadi khalifah. Tapi mimpinya udah seperti ini gitu. Nanti kelak Umar akan menjadi khalifah, akan mati syahid, dan juga tidak la yakhafu laumat laim, ya, enggak takut terhadap celaan manusia ketika menyampaikan kebenaran. Ketika bangun dari mimpinya di pagi hari, ia pergi hendak menemui Umar. Dan ternyata ia melihat ada Abu Bakar sedang bersama Umar. Lalu ia pun menyampaikan mimpi tersebut kepada Umar dan Abu Bakar. Ya.
Jadikan ini mimpi yang ajaib gitu. Di sini ada Umar lagi duduk dengan Abu Bakar. Ya. Dia sampaikan mimpinya, wahai Umar, aku memimpikan dirimu memiliki keutamaan begini. Setelah selesai dia menuntaskan ceritanya, Umar justru menghardiknya dan menyuruhnya pergi. Umar, pergi kamu. Gitu. Dia omelin sama Umar. Dan Umar mengatakan padanya itu hanya bunga mimpi yang tidak ada maknanya. Orang itu pun segera pergi meninggalkan mereka. Faham gak kisah di sini, Khon? Jadi orang ini mimpi keutamaannya Umar bin Khattab. Terus orang ini menceritakan apa yang dia mimpikan di hadapan Umar serta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Nah, dan ketika diceritakan itu Umar langsung ngusir dia gitu loh. Ya, itu nggak ada artinya, mimpinya nggak ada artinya gitu. Pergi kamu gitu. Setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal dunia, ternyata benar bahwa Umar yang menjadi khalifah setelahnya. Maka Umar pun meminta agar orang yang bermimpi dahulu didatangkan kepadanya. Jadi Umar manggil orang, mana dia dulu yang mimpiin saya? Sini. Terus Umar berkata kepadanya, coba ceritakan lagi mimpi yang pernah kamu ceritakan dahulu itu. Ketika ditanya oleh Umar perihal mimpi tersebut, orang itu menjawab, bukankah Anda dahulu yang menolak ketika aku ceritakan? Dulu kan saya aja diusir, malah sekarang saya disuruh cerita lagi gitu. Dijawab oleh Umar, tidakkah kamu merasa malu menceritakan tentang keutamaanku dalam mimpimu di hadapan Abu Bakar? Paham gak? Ngerti Pak? Masa Bapak ada yang ngerti? Sampingnya Bapak ngerti gak Pak? Pak, coba tanya beliau Pak, tanya. Ya. Oh iya, jadi gak enak ya, Masya Allah. Abu Bakar ya Umar, Masya Allah. Iya, oh gitu. Tuan ini. Iya. Maka lihatlah sikap Umar yang tidak rela ada orang yang menyebut-nyebut keutamaan dirinya, sedangkan Abu Bakar As-Siddiq, sosok yang lebih mulia darinya, ada di hadapannya. Yang gak enak lah gitu. Ada orang yang lebih afdal, malah engkau ceritakan keutamaanku gitu di depan orang tersebut. Nggak baik gitu. Padahal sebenarnya dari segi hukum itu sebenarnya nggak apa-apa, dari segi hukum boleh-boleh aja. Cuman itulah bentuk tawadhu yang dimiliki oleh Umar dan juga menghindari ketersinggungan Abu Bakar. Gimana sampai sini? Gimana? Pak Umar paham? Pak Abu Bakar dan Pak Umar? Kayak Pak Saiful lagi berpikir. Taib yang kedua, kisah kedua. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya tentang suatu perkara kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi Umar pernah bertanya tentang suatu perkara kepada Ali bin Abi Thalib. Padahal semua tahu akan keutamaan dan kedudukan Umar di dalam Islam lebih tinggi dibandingkan Ali bin Abi Thalib karena beliau khalifah yang kedua, sementara Ali bin Abi Thalib khalifah keempat. Secara usia juga jauh, ya. Namun walaupun demikian, Umar tidak segan bertanya kepada Abul Hasan yaitu Ali bin Abi Thalib dalam beberapa permasalahan. Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan di dalam kitab Ar-Ruh bahwa Umar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Ali radhiyallahu anhu tentang 3 hal. Ya. Intinya di sini bahwa Umar radhiyallahu anhu tidak merasa bangga dengan diri sendiri terhadap karunia yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepadanya, berupa kedudukan yang tinggi dan sikap tawadhu dalam bergaul. Umar pun tidak segan bertanya kepada orang yang keutamaan dan kedudukannya lebih rendah daripadanya. Masalah bertanya antar ulama, antar asatidah misalnya. Tapi Anda menemukan beberapa kejadian yang sebenarnya antara kita harus atau kita lebih mendahulukan orang yang lebih afdal, namun di sisi lain juga gara-gara sikap seperti itu dan sungkan-sungkan akhirnya kasus-kasus nggak terpecahkan. Contoh di grup asatidah misalnya, grup duat, ya. Ada salah satu dai kemudian bertanya kepada para asatidah di grup, tolong asatidah afwan, Anda mau bertanya, jadi ada kasus gini-gini, tolong dijawab Ustaz, para asatidah sekalian, barakallahu fikum, tolong. Nggak ada yang respon satupun dari Ustaz. Kenapa?
Ustadz muda pada sungkan karena ada ustadz tua di situ, ustadz tuanya juga nggak jawab-jawab, juga mungkin takut pada Allah mungkin. Jadi semua takut pada Allah, akhirnya nggak ada yang ini. Harus ada yang berani betul-betul membuka jawaban gitu. Ya, di sini yang diperlukan memang apa ya? Bagi yang memiliki ilmunya dan merasa ini urgent, kemudian sepertinya nggak bakal ada yang menjawab, ya khalas, jawablah. Ya, yang menjadi itu takutnya malah tadinya jadi fardu kifayah, nggak ada yang menjawab, ya malah jadinya dosa semua. Ya semua warok, semua hati-hati, akhirnya saking hati-hatinya akhirnya nggak ada jawaban. Sementara itu bisa urgent. Ya. Tetapi kalau secara individual ditanya, maka ya kalau memang merasa tidak bisa atau tidak tahu, ya boleh alihkan. Seperti misal anak kalau ditanya tentang waris, tentang hal-hal yang sebenarnya anak sendiri butuh belajar. Kadang anak bilang, afwan anak belum tahu jawabannya, afwan anak takut salah menjawab, afwan ini. Kalau anak nggak bisa ya, tolong cari ke ustadz lain, itu mending lah ya. Tapi kalau satu grup isi asatidzah semua, nggak ada yang mau jawab, ini suatu yang ajaib menurut anak pribadi. Ya, imma semua takut sama Allah, saking semua takutnya akhirnya nggak ada yang mau jawab, atau nggak ada yang punya jawaban. Nah ini sepertinya enggak gitu loh. Ini unik ya, tapi Anda sih berharap nggak seperti itu gitu loh. Anda berharap tidak seperti itu. Jangan ketika kasihan kadang-kadang sebagian dari ikhwan curhat sama anak pribadi gitu loh. Ustadz anak udah nanya ke ustadz ini, ustadz itu, ustadz ini, tanya ke semua ustadznya, rata-rata banyak atau beberapa centang biru dan nggak dijawab sama sekali. Ada juga yang dialihkan apa nggak bisa. Permasalahan ini emang nggak ada ya ustadz yang tahu gitu kan? Nggak tahu deh. Mungkin nggak tahu, mungkin mereka gitu. Ada juga kemudian ada satu ikhwan ya, seorang ikhwan, bukan di sini ya, di jauh-jauh, anggap aja di Palestina lah ya. Itu bilang kan, Ustaz, nanya terus ke anak, sering nanya ke anak. Ikhwan ini dekat dengan salah satu asatidzah. Maksudnya bukan dekat secara personal, dekat banget tidak, tetapi suka ngurusin kajiannya. Dan kajiannya besar, banyak jemaahnya, masya Allah. Ada bilang, antum kan dekat sama Ustaz Fulan. Tanyalah Ustaz Fulan, antum kenapa nanya ke anak terus? Afwan Ustaz, yang biasa ngerespon cuma antum doang. Astagfirullah. Padahal antum kan orang dekatnya gitu loh. Kenapa kok nggak direspon gitu? Ya, di Palestina jauh sekali. Maksud Anda di sini ikhwan, antara sungkan dengan nggak mau itu ya beda ya. Sekali lagi seseorang yang butuh faedah, kalau emang bisa menjawabnya dan waktunya pas, jawablah gitu kan ya. Seperti itu. Ini kenyataan yang terjadi kok di antara kaum muslimin. Ya, jangan sampai kemudian ikhwan-ikhwan malah nanyanya ke ustadz-ustadz muda. Nanya ke ustadz muda dianggap ustadz, oh antum jangan berguru sama beliau. Ya gimana kita gak berguru sama beliau, kita berguru sama antum ustadz, nanya nggak dijawab. Ya udahlah saya berguru sama beliau-beliau ini karena beliau-beliau ini ditanya ngejawab. Faham gak maksudnya? Iya. Ya memang tuntutan untuk asatidzah itu besar memang, masya Allah. Rasulullah SAW pun tuntutan bersama masyarakat besar. Ketika Abdullah bin Ummi Maktum ketika datang kepada Rasulullah SAW, apa yang dilakukan? Abasa wa tawalla, ditegur langsung sama Allah. Padahal ini bukan masa prinsip loh, ini masa sikap. Karena merasa lagi sibuk ngobrol kok ini kok nyelak gitu loh. Abdullah bin Ummi Maktum padahal ada uzur karena buta. Hal seperti ini aja Allah Subhanahu wa taala langsung tegur gitu loh. Ya memang beban yang tidak ringan dalam berdakwah ya sekalian. Ya. Yang ketiga, kisah yang ketiga, Umar bin Khattab pernah mendekatkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma kepada dirinya. Lalu beliau bertanya kepadanya tentang beberapa permasalahan. Sampai-sampai Al-Abbas berkata kepada anaknya itu Abdullah bin Abbas, "Wahai anakku, aku melihat Umar mendekatkanmu pada dirinya dan bertanya padamu
Padahal Umar ini sepuh loh. Maksudnya Umar ini tetua loh. Kemudian mendekatkan Abdullah bin Abbas pada dirinya dan Umar bertanya padanya permasalahan-permasalahan, terutama tafsir. Maka camkan 3 hal dari itu. 1, jangan sebar rahasianya Umar. Karena ketika engkau dekat dengan seorang yang sepuh atau kalau jangan sekarang misalnya dai tua atau ustadz kibar misalnya, engkau tahu kesalahan dia. Iya. Apalagi kalau ustadz dari dimensi lain, saya tenang dari apa namanya? Generasi lain kok generasi lain. Yang mana perbedaan antara generasi antum dengannya ya jelas beda. Ketahuan generasi tua ini ada kesalahan-kesalahannya pokoknya. Jangan sebarkan rahasia Umar. Itu pertama. 2, jangan banyak tertawa. Karena ketika anak muda atau Allah bin Abbas muda nih. Anak muda ngobrol sama orang tua dan anak muda itu banyak ketawa, itu lama-lama jadi kelihatan kesannya kurang ajar. Walaupun orang tua tersebut ridho-ridho aja, tapi orang ketika melihat ini anak muda nih banyak ketawa, itu nggak tahu kalau itu orang tua gitu kan. Walaupun orang tuanya itu juga ridho-ridho aja, jangan banyak ketawa. Apalagi ini Umar bin Khattab ya, serius orangnya. Dan ketiga, jangan menggunjing seseorang di hadapannya. Ya, ini ibrahnya di mana syahidnya untuk masalah hasad dan dengki. Ibrahnya adalah Umar bin Khattab yang berusia tua atau sepuhnya sahabat itu masih mendekatkan diri kepada atau menjadikan Abdullah bin Abbas dekat pada dirinya dan suka bertanya padanya sebagai bentuk penghargaan. Tapi ini karena emang Abdullah bin Abbas ini adalah orang yang spesial. Rasulullah doakan ilmu buat dia, alimhu ta'wil wa faqihu fid din. Ya. Yang keempat, sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya di dalam kitab As-Samt. Samt itu dia adalah sikap. Samt itu adalah sikap. Diam tapi karena kebijaksanaan. Ada orang diam karena jahil, ada. Ada orang diam karena sakit, ada. Ada orang diam karena nggak tahu harus ngomong apa, ada. Tapi ada orang diam karena dia bijaksana. Samt. Ya. Bahwa antara Sa'ad dan Khalid radhiyallahu anhuma pernah terjadi perselisihan. Tatkala datang seseorang mencela Khalid di hadapan Sa'ad, maka Sa'ad pun berkata kepada, "Diam kamu." Jadi ada yang berselisih nih. Sa'ad dan Khalid. Wah, berselisih ketika ada seseorang mencela Khalid di hadapan Sa'ad. Maka Sa'ad yang lagi berselisih sama Khalid mencelanya, "Diam kamu. Sungguh perselisihan yang terjadi di antara kami tidak sampai merusak agama kami." Ya. Harusnya gini lah, kalau di zaman sekarang ya. Dai sunnah A dengan dai sunnah B. Ada perselisihan. Tiba-tiba Haroki memancing di air keruh. Ya. Harusnya dai A atau dai B ini, "Diam kamu. Siapa kamu?" Haroki ikut-ikutan aja. Nah gitu. Ibaratnya seperti itu. Ya. Karena perselisihan antara Ahlus Sunnah itu jangan sampai merusak keagamaan masing-masing mereka sehingga terjadi tahasud, tadabur, taqatu' dan semisalnya. Ya, orang tersebut bermaksud ingin melampiaskan celaan kepada Khalid di hadapan Sa'ad. Jadi di sini orang tersebut kan memang ingin apa? Ini pas nih waktunya dibuat mencela si Khalid. Walaupun si Khalid enggak datang malam ini. Ya. Mana aina insanuhu? Khalid nggak ada Khalid. Lagi dengar online kayak. Iya. Karena dia mengetahui bahwa antara mereka berdua terhadap perselisihan. Jadi ini mumpung nih memancing di air keruh nih ya. Ini mumpung pas banget nih ada kubunya Sa'ad bertentangan sama Khalid, maka saya lawan itu Khalid. Namun ternyata mereka berdua lebih bertakwa daripada mencela akibat perselisihan yang terjadi. Semoga Allah meridai mereka. Maka Sa'ad langsung menegur orang tersebut dengan keras. Sebenarnya Ahlus Sunnah, antara Ahlus Sunnah ikhwan, kalau memang hati kita jernih, namanya perselisihan itu ada. Nah, karena qalbu itu beda, pikiran orang beda. Ya, antara kita juga bisa aja ada hal yang berbeda antara kita, itu wajar. Sebagaimana suami istri pun yang saling kekasih, sesama kasih, ada perbedaan. Tapi kalau memang kita itu mencintai karena Allah, apalagi di atas manhaj yang sahih, maka itu tuh hal itu tuh mudah untuk diurai dan bisa kembali seperti sedia kala. Enggak lama insyaallah. Enggak lama. Ya.
Maka kemudian dia menjelaskan kepadanya perselisihan yang terjadi antara mereka tidak sampai merusak keagamaan mereka, yaitu hati mereka. Maka ia membela kehormatan saudaranya itu. Taib, yang kelima, kisah Yunus As-Sadafi. Ini juga enggak termasuk salaf dalam artian tabi'in, enggak masuk. Tabi'in enggak masuk. Yunus As-Sadafi ini adalah seorang alim yang hidup sezaman dengan Imam Syafi'i. Ya, berarti akhir-akhir abad ke-2 Hijriah. Sezaman dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i wafat pada 204 Hijriah. 204 Hijriah. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Jadi Imam Abu Hanifah wafat di tahun yang sama, Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah. Kalau Imam Malik wafat kisaran 179 Hijriah. Ya. Tapi Imam Syafi'i ini bukan termasuk salaf dari segi zaman. Dari segi generasi bukan salaf, tetapi dari segi manhaj ya salaf. Nah, As-Sadafi ini bukan termasuk salaf dari segi zaman. Ya. As-Sadafi berkata, Yunus As-Sadafi berkata, aku dan Imam Syafi'i pernah berselisih dalam satu hal, lalu kami berpisah. Ini lihat, ulama itu satu dengan lainnya itu pernah berselisih. Pernah berselisih. Ada seorang ahli hadis. Sebelum kesini ikhwan, Anda teringat suatu kisah aja, kok bisa tiba-tiba keingat. Anda lupa siapa ulama ini, tapi antara Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal. Yahya bin Ma'in ini ahli hadis yang memang sangat-sangat ketat, terlalu ketat. Jadi kayaknya hampir semua orang tuh jelek gitu bagi beliau, seolah-olah gitu ya. Yahya bin Ma'in ini sangat ketat, ya, dalam urusan rijal, dalam urusan seleksi perawi hadis sangat ketat. Imam Ahmad bin Hanbal, ya, beliau moderat, ya, maksudnya standar baik gitu loh, masya Allah. Nah, ada seorang alim yang Anda tidak ingat namanya. Ya, ada seorang alim ini, beliau ahli hadis sekaligus punya toko, ya, ulama ahli hadis, perawi hadis sekaligus punya toko. Yahya bin Ma'in bilang, ya, tahu nggak tuh fulan? Enggak, ini pakai bahasa aneh ya, nggak mungkin ngomong gitu. Fulan tuh, kayak fulan itu hafalannya itu mungkin ada kesalahan, kata Yahya bin Ma'in, ada sesuatu. Ya. Kata Ahmad Muhammad, dia fulan, beliau thiqah dan juga sabat. Beliau hafiz, beliau masya Allah. Anak nggak percaya, katanya. Ini bahasa kita nggak percaya. Anak udah bilang dia itu masya Allah, hafiz, mutkin, nggak bakal salah beliau insya Allah. Nggak, anak mau ngetes. Akhirnya ngetes lah. Ya, mungkin pura-pura belanja, tapi kemudian bertanya tentang sanad hadis. Lihat, beliau punya toko dan ngejaga toko gitu loh. Ya, ulama tuh kayak gitu, ya, punya bisnis sendiri dan jaga gitu bisnisnya. Lagi ngobrol jaga gitu, ditanya tentang hadis gitu, tentang sanad. Ya Syekh Fulan, kata yang bilang, tahukah engkau sanad, apakah ini sanad benar, sanad engkau ini, apakah ini sanad engkau dari fulan an fulan an fulan an fulan, disebutkan ini. Ya, dan sanadnya itu diacak oleh Yahya bin Ma'in, dia acak gitu, diuji, dia acak. Maksudnya ada diubah-ubah di beberapa nama gitu. Maka kata Syekh tersebut, "Nah, ini bukan sanad ana nggak punya sanad seperti ini." Ya. Bagaimana dengan ini? Yang mana Yahya bin Ma'in menyebut sanadnya Syekh ini, sanad dalam beberapa hadis, tetapi di tashif atau di takdim, di takhir atau diubah sedikit gitu loh. Paham gak maksudnya? Sanad yang dimiliki oleh syekh ini gitu loh, dari fulan dari hadis tertentu. Tapi oleh Yahya bin Ma'in itu diubah sedikit, diputar sedikit. Berkali-kali kayak gitu. Sampai ini enggak ada, ini bukan. Anda enggak pernah punya sanad-sanad seperti ini gitu. Saking syekh ini punya hafal entah berapa puluh ribu hadis dan berapa puluh ribu sanad. Tapi dengan berapa puluh ribu sanad yang dia hafal,
Satu sanad saja ditukar sama Yahya bin Ma'in, dia bilang enggak ada sanad seperti ini. Saking hafalnya untuk semua sanad-sanad dia tuh. Diuji kan sama Yahya bin Ma'in. Maka makin lama kan mulai curiga ini. Antum dari tadi nanya kayak gitu salah semua. Jangan-jangan antum itu kesini cuma buat ngujian ya, akhirnya ditendang gitu ya bin Ma'in. Ditendang beneran. Dipancal tenanan loh. Dipancal buldak. Imam Ahmad niat. Kata orang sana, apa gua bilang? Ya kan? Apa gua bilang? Ya, rasain lu. Apa dulu dia emang Masya Allah gitu. Diomelin gitu sampai ditendang gitu loh. Itu ulama kayak gitu. Ente ngetes aneh ente kadang-kadang ente ditendang sama dia kan. Ya. Habis itu kata Ibn Ma'in, demi Allah. Ya. Apa ya? Kama qala atau sebagaimana dibilang, wallahi tendangan dia lebih berharga bagiku dibandingkan pelajaran-pelajaran dia. Tendangan dia lebih berharga buatku. Faham gak maksud di sini? Dia tendangan dia lebih berharga dalam artian apa? Untuk memecahkan kesongongan gitu loh. Tendangan dia lebih berharga buat saya daripada ilmu-ilmu dia yang dia sampaikan kepada saya. Lebih berharga tendangan dia karena di situ dia belajar gitu loh. Dia belajar bahwasanya menilai fulan begitu saja kemudian mengujinya itu bukan suatu adab yang baik gitu loh. Kayak misalnya antum datang ke seorang guru, antum tanya ke guru tersebut pertanyaan-pertanyaan susah dengan tujuan untuk apa? Untuk ngetes guru ini ilmunya udah sampai mana nih gitu kan. Songong kan kayak gitu. Tuh kalau gurunya tahu antum ngapain nanya-nanya kayak gitu. Kalau zaman sekarang ya, bisa nggak? Antum datang ke ustaz. Ustaz siapa coba? Jangan anak enggak bukan siapa-siapa. Jangan ngomong Ustaz Nizar ntar ketahuan. Kak Ustaz Fulan lah misalnya, ya. Ustaz yang agak senior gitu. Ya. Antum datang, antum uji beliau. Ustaz tahu nggak tentang ini Ustaz? Ternyata gini loh. Antum dari tadi tuh kok ngomongin tentang perselisihan mulu. Terus ditendang antum. Ada nggak cerita kayak gitu? KDRT lagi. Ya itu langsung di kalau disebar di Facebook viral ya langsung jelek nama ustaz itu. Tapi di zaman salaf biasa kayak gitu, nggak masalah. Kalau sekarang paling ada di antara ustaz Abdul Hakim suka jewer antum ini. Iya, anak sendiri satu majelis 3 kali dijewer sama beliau ya. Ya itu kata sebagian ikhwan itu antum punya prestasi banyak itu. Satu majelis 3 kali dijewer berarti makomnya tinggi udah. Kata teman-teman. Maksudnya majelis isi, maksudnya ada bertemu dengan beliau, ngobrol dengan beliau 3 kali jewer, prestasi, hat-trick kalau bahasanya itu ya. Ya, anda teringat aja kisah seperti itu, ikhwan. Ya, ketika ada tadi Yahya bin Ma'in pengen menguji menguji syekh tersebut, ternyata dipancal dan ditendang seperti itu satu yang menarik ya. Yang tidak akan terjadi sekarang. Kalau terjadi sekarang itu sudah masuk HAM ya. Mana kita cerita kita mana sekarang As-Sudafi. Jadi kata As-Sudafi, Yunus As-Sudafi, aku dan Imam Syafi'i pernah berselisih dalam satu hal, lalu kami berpisah. Setelah itu kami bertemu lagi dan Asy-Syafi'i langsung memegang tanganku dan berkata, "Hai fulan, haruskah perselisihan antara kita ini menghalangi kita untuk tetap menjadi saudara?" Maka Yunus pun berkata, aku tidak pernah melihat orang yang lebih sempurna akalnya daripada Imam Syafi'i itu. Ya. Maka damai sekali sama beliau. Demikianlah seharusnya sikap seorang penuntut ilmu menyampingkan urusan-urusan seperti ini atau perselisihan, karena agar hal itu tidak mengeruhkan kejernihan jiwa dan juga hati mereka. Kisah Imam Ahmad rahimahullah. Walaupun Imam Ahmad memiliki keutamaan dan kedudukan yang tinggi dalam ilmu, namun Imam Ahmad tidak segan untuk bertanya kepada Imam Syafi'i tentang beberapa permasalahan yang tidak dipahami oleh Imam Ahmad, baik ketika berdua dengan Imam Syafi'i ataupun ketika di hadapan orang banyak. Diceritakan bahwa Imam Ahmad rahimahullah terkadang memuji Imam Syafi'i. Ia juga suka sekali mendoakan kebaikan untuk Imam Syafi'i serta menyebut-nyebut keutamaannya. Ya. Namun suatu saat sampailah sebuah kabar kepada Imam Ahmad dari para hadirin bahwa ada 2 orang ulama yang meremehkan Imam Syafi'i.
Setelah mendengar hal itu, Imam Ahmad pun memahami apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian dia berkata, ketahuilah, semoga Allah merahmati kalian, jika ada seorang di kalangan ahli ilmu dikaruniai ilmu oleh Allah Ta'ala, yang mana ilmu tersebut tidak didapati oleh sepantarannya, oleh da'i semasanya, oleh para masyayikh sepantarannya, maka timbullah rasa hasad di dalam hati mereka. Ya, dan Anda melihat ada beberapa asatidzah kita yang pakar dalam ekonomi syariah atau fikih muamalah. Ada beberapa kemudian entah ini kalangan ahli ilmu atau tulabul ilm yang melihat yang tercetus rasa hasad yang dikeluarkan dengan lisan-lisan mereka, kemudian memprovokasi orang-orang atau beberapa dari jemaah agar apa? Agar tidak berguru kepada dai-dai yang hanya membicarakan masalah ekonomi syariah atau fikih muamalah, dengan alasan bahwa dai-dai ini belum jelas atau tidak pernah membahas tauhid. Ya, Anda nggak tahu, antum pernah nggak terhasut dengan hal seperti ini atau gimana? Atau pernah nggak mendengar hal seperti ini, Ikhwan? Hah? Ada yang pernah mendengar hal seperti ini? Ustadz Fulan ini belum bisa kita ambil ilmunya karena kajian-kajiannya semuanya fikih muamalah terus, nggak ada ininya, nggak ada kajian kitab tauhid gitu loh, standarnya gitu. Ini tentu suatu kesalahan ya, ini tentu suatu kesalahan. Karena seseorang itu, kata Syekh Ibrahim, pernah anak selalu ingat kata beliau, karena ini pertanyaan yang juga sampai ke dalam daurah di Solo ketika itu, anak juga ikut, dan anak sangat senang dengan pertanyaan itu karena itu yang ditanyakan ya. Dan begitu juga dengan beberapa asatidzah yang banyak dalam membicarakan tentang keluarga, fikih keluarga dan semisalnya. Kalau memang itu bidangnya udah nggak masalah insya Allah. Tetapi seseorang atau seorang dai yang memang kita lihat dia selalu kajian fikih muamalah atau tentang selalu fikih keluarga, apakah dia menyusupkan di kajian-kajiannya itu tauhid dan akidah yang benar? Kalau iya, udah nggak ada masalah. Ngerti nggak maksudnya? Kalau ya nggak masalah, Ya. Hujan apa itu? Hujan. Allah SWT. Gak ada masalah insya Allah. Tapi itulah. Di sini lihat, ketika ada kalangan ahli ilmu dikaruniai ilmu oleh Allah yang ilmu tersebut tidak didapati oleh kawan-kawannya, maka timbullah rasa hasad di dalam hati mereka. Dan ini real, ikhwah. Ya, real. Antar para tulab maupun orang-orang yang di jalan Allah sebenarnya. Itu bisikan syaitan sebenarnya. Maka kalau antum mutamayyiz dan memiliki imtiaz dan perbedaan derajat dari dalam satu ilmu, maka itu akan ada yang tidak suka dengan antum, orang yang sepantaran dengan antum. Lalu mereka memfitnahnya dengan hal yang tidak dilakukannya. Sungguh hal itu merupakan suatu sifat ahli ilmu yang sangat buruk. Ini sudah ada sejak zaman Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ya. Namun Imam Ahmad rahimahullah, karena beliau muridnya Imam Syafi'i dan karena beliau juga sangat dekat dengan Imam Syafi'i dan tahu kadarnya Imam Syafi'i, maka beliau pun membelanya karena beliau tahu keadaan Imam Syafi'i sebenarnya. Begitu. Kisah Imam Ahmad. Nah, sekarang Imam Ahmad lagi, dia pernah dikunjungi oleh seorang alim, dan tatkala orang alim tersebut berada di sisinya, lewatlah Imam Syafi'i rahimahullah dengan mengendarai bighalnya. Bighal adalah peranakan antara kuda dan keledai. Maka Imam Ahmad menghampirinya. Tatkala ia sudah berada di hadapan Imam Syafi'i, ia pun bertanya kepadanya tentang beberapa permasalahan. Lalu setelah ia selesai dari hal itu, ia pun kembali kepada alim yang tadi bersamanya. Sang alim itu bertanya kepada Imam Ahmad, "Sampai kapan perendahan dirimu, wahai Abu Abdillah?" "Cukup, wahai Abu Abdillah." Maksudnya adalah, mengapa engkau merendahkan dirimu di hadapan Imam Syafi'i?
Seakan-akan nih maksudnya apa? Alim tersebut merendahkan kualitas Imam Syafi'i rahimahullah. Seandainya Imam Syafi'i itu orang biasa gitu loh, maka wajarlah sang alim itu bilang, sampai kapan kamu berguru sama orang kayak gini? Wajar kalau memang Imam Syafi'i orang biasa gitu loh. Tapi karena Imam Syafi'i orang besar, syekh besar. Ya. Namun Imam Ahmad menjawabnya dengan berkata dengan hati yang penuh sifat wara. Jika engkau hendak mendalami ilmu fikih, maka ikutlah ekor bighal. Yaitu maksudnya hendaknya engkau belajar dari orang yang mengendarai bighal tadi, yaitu Imam Syafi'i. Faham enggak cerita ini, ikhwan? Misal. Anggaplah ana sang alim tersebut, ya. Dan antum Imam Ahmad. Kemudian ada ustadz lain Imam Syafi'i, anggaplah sebagai Imam Syafi'inya. Dan ustadz lain ini ustadz yang Masya Allah, memiliki ilmu yang Masya Allah. Tetapi mungkin ya, anggaplah dia tidak punya gelar LC, apalagi MA, apalagi doktor. Ya, anggap gitu. Tapi ilmunya memang Masya Allah, pantas untuk menjadi sasaran tujuan menuntut ilmu. Oke. Ketika Anda melihat antum, kemudian antum melihat beliau, ustadz ini lewat, antum pun menghampirinya dan salaman, bahkan mencium tangannya, dan kemudian bertanya beberapa permasalahan pada ustadz tersebut. Ya mungkin gelarnya bukan LC, anak LC, misal. Nah, udah selesai, antum balik ke ana. Antum bilang, sampai kapan antum ngerendahin diri ke dia? Maksudnya kenapa antum masih belajar sama dia? Faham kayak gitu? Di sini berarti Anda berusaha mendiskreditkan kadar dia di hadapan antum gitu loh. Ustadz ini di hadapan antum, dia tuh nggak pantas antum belajar sama dia, nggak pantas. Apalagi antum adalah orang yang punya ilmu besar, nggak pantas antum belajar sama dia. Terus antum jawab sebagai reply dan pembelaan kepada ustadz antum ini, Ustadz, kalau antum pengen belajar ilmu fikih, belajarlah ke dia. Gimana? Maksudnya gimana? Ngerti gak? Jadi kan langsung ngenyek itu ke anak. Kalau antum memang mau belajar fikih, belajar ke dia itu. Artinya antum membela ustadz antum ini karena antum bela ini memang punya kadar untuk dibela. Sekiranya kalau ustadz ini adalah ustadz yang mungkin bahasa Arab aja mungkin nggak begitu paham atau memang nggak punya kapasitas, maka kalau anda bilang sampai kapan antum belajar sama orang kayak gini, itu wajar. Tapi memang ini punya kadarnya, gitu loh. Kok anda malah merendahkan kadar dia padahal memang punya kadarnya ini, maka antum berhak membela guru antum yang mungkin dari segi popularitas atau mungkin dari segi dari segi gelar, ya mungkin nggak seberapa. Tapi ketika itu guru antum dan antum tahu kadar baiknya, kadarnya yang luar biasa dalam keilmuan, antum harus membelanya. Ini pembelaan Imam Ahmad terhadap Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kedelapan, kisah Al-Farra. Salamah berkata tentang Al-Farra, sungguh aku merasa takjub dengan Al-Farra. Bagaimana bisa dia memuliakan Al-Kisai, padahal sebenarnya Al-Farra sendiri memiliki keutamaan dan kedudukan yang melebihi Al-Kisai, baik dari masalah ilmu dan usianya juga Al-Farra lebih tua daripada Al-Kisai. Ya, Al-Farra seringkali menyebut-nyebut keutamaan Al-Kisai, padahal sebenarnya Al-Farra lebih tinggi ilmunya dan memiliki keutamaan di atas Al-Kisai. Ini lihat ketawaduan dari Al-Farra yang menurut orang-orang lebih tinggi ilmunya dan lebih tua, tapi sering menyebut-nyebut keutamaan yang lebih muda yaitu Al-Kisai dan bahkan yang lebih rendah ilmunya Al-Kisai. Tawadhu, ya. Baik, kita lanjut nanti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah setelah azan. Tafadhal. Baik, kita lanjutkan di sini, ikhwan. Kisah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa perselisihan antara beliau dan para ulama masanya seringkali terjadi, baik itu berupa diskusi maupun debat. Sampai-sampai muncul buku-buku yang ditulis yang berkaitan dengannya.
Yang ingin kita cermati di sini bahwa salah seorang daripada ulama tersebut pernah meninggal dunia, ulama yang berselisih dengan Ibnu Taimiyah. Kemudian tidak berapa lama muncul seseorang menghadap Syekhul Islam untuk menyampaikan berita gembira tentang kematian seorang ulama tersebut. Orang itu menyangka bahwa Syekhul Islam akan merasa senang mendengarnya, sebagaimana senangnya kebanyakan manusia memiliki mental lemah ketika mendengar kematian musuhnya. Akan tetapi Syekhul Islam rahimahullah memandangnya dengan cara pandang seorang alim yang bertakwa dan penuh sikap wara'. Ia langsung menegur keras orang tersebut dan berkata, "Apakah engkau senang dengan kematian seorang muslim? Sungguh ini merupakan hal yang tidak diridhai oleh Allah Ta'ala." Kemudian ia bertakziah ke rumah ulama tersebut dan bertemu dengan istri dan anak-anaknya seraya berkata, "Aku sekarang menggantikan posisi bapak kalian. Maksudnya perselisihan yang terjadi antara aku dengan bapak kalian tidaklah akan mengeruhkan hubungan kasih sayang antara aku dengan kalian." Lalu ia pun mendoakan kebaikan untuknya. Semoga rahmat Allah Ta'ala tercurahkan atas mereka semua. Antum paham kisah ini, ikhwan? Paham nggak? Antum dengar kisah ini tadi? Paham nggak? Kisah ini ada baiknya Masya Allah, tetapi tidak mutlak. Tidak dijadikan sebagai wahyu. Ya, kemudian kita itu kalau ada musuh dakwah itu harus seperti ini sikapnya, bertarahum secara terang-terangan, dan kemudian kalau nggak bertarahum berarti nggak insaf. Lihat tuh Syekhul Islam, dia aja gini-gini terus. Sebagaimana yang didengungkan kisah-kisah ini oleh beberapa orang yang bersubhat di zaman sekarang di media sosial. Ahlul bid'ah itu kan beragam derajatnya, ikhwan. Ya, beragam mafsadatnya, beda-beda. Kalau misalnya antum lihat bahwa ahlul bidah ini mafsadatnya untuk kaum muslimin itu besar sekali, dengan fatwa-fatwanya menyimpang dari segi akidah, luar biasa menyimpangnya, dari segi manhaj juga, kemudian membuat banyak kaum muslimin wafat gara-gara fatwanya, dan kemudian juga tentang fikih, mungkin tentang furu' mungkin masih lebih mending, tapi dari segi akidah dan juga manhaj banyak terjadi penyimpangan dalam fatwa, menyelisihi salafus saleh, dan penyelisihan yang benar-benar membuat sesat banyak kaum muslimin dan membuat kerusakan di mana-mana dari kaum muslimin, membuat yang kebatilan serasa kebenaran di tengah kaum muslimin. Maka yang seperti ini itu nggak bisa disamakan dengan kisah ini. Kita nggak tahu siapa alim ini. Mungkin alim ini mungkin mafsadatnya, keburukan bid'ahnya itu mungkin tidak begitu tersebarnya. Maka nggak bisa kisah ini kemudian dijadikan acuan untuk segala wafatnya ahlul bid'ah zaman sekarang. Ya. Kemudian kalau kita nggak bertarahum, nggak nulis di media sosial rahimahullah. Kemarin baru ada ulama yang wafat rahimahullah, nggak ngomong rahimahullah, nggak bikin apa-apa, kita dianggap apa? Nggak insaf. Ya antum itu tahu nggak sih yang wafat siapa? Ya muslim, betul muslim, kita nggak mengkafirkan sembarangan, tetapi apa dulu track record dari fatwa-fatwanya yang sebenarnya menyakiti kaum muslimin dan juga membuat banyak keburukan di tengah kaum muslimin. Kalau misalnya ulama tersebut adalah ulama kampung yang mungkin mafsadatnya itu sebatas kampung, nggak sebatas nasional atau internasional, oke lah, mungkin insya Allah masih kita lakukan kisah ini. Tapi kalau ini mafsadat dan penyimpangannya itu masif, nah ini baru. Sekarang batasan untuk itu apa bagi orang-orang yang katanya insaf? Yang ajaibnya mereka yang menuding salafiyin atau orang-orang yang tidak mau bertarahum kepada ahli bid'ah itu dibilang apa ya? Ghulatut tajrih, yaitu orang ekstremis yang suka mentajrih, menjarah, mentahdzir, ahli tahdzir dan semisalnya, hanya karena kita enggak bertarahum dan karena kita mungkin bergembira dengan kematian seseorang yang fatwanya bermadarat bagi banyak orang. Kemudian dibilang kita ekstremis oleh mereka, dan kita lihat mereka ini ternyata simpatisannya juga simpatisan ahlul bid'ah. Ada punya teman dekat pada ahlul bid'ah. Sekarang ini memang banyak distorsi dan juga perbedaan yang samar bagi orang yang baru belajar.
Antara ikhwan-ikhwan ini mungkin mantan ikhwanul muslimin, mantan jamaah tabligh, mantan ini, mantan LDI, mantan ini, baru belajar sedikit kemudian sudah mengarahkan gini loh sikap insaf yang benar. Baru kemarin kenal manhaj salaf. Ya, gini loh sikap insaf yang benar. Kayak gimana sih sikap insaf yang benar? Sikap insaf yang benar, kita menghargai ikhwanul muslimin sebagai ikhwanul muslimin. Kita menghargai jamaah tabligh karena usaha dakwah mereka. Antum bukan insaf, antum nggak paham apa itu insaf. Insaf itu adalah kita tidak menyetujui apapun firqah yang menyimpang dari akidah Islam dan juga manhaj Islam. Itu baru insaf. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Az-Zahabi ya dalam kitab Al-Ulu, masalah insaf itu adalah ketika kita itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan apa yang menyimpang darinya kita tidak ridhoi itu, maka itu insaf. Adapun kalau misalnya ada yang menyimpang terus kita tenggang rasa, nggak apa-apa, namanya penyimpangan, udahlah kita ambil baiknya, buang buruknya, kemudian kita bersepakat atas apa yang kita mendekat pada apa yang kita bersepakat padanya. Ada perselisihan udah kita tutup. Ini bukan insaf, ini tracknya ikhwan muslimin ini. Ya, maka ini bukan insaf. Kelihatannya seperti insaf, enggak, tapi ini bukan insaf. Ya, insaf itu adalah ketika antum mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan antum tidak mengikuti yang menyelisihinya. Begitu insaf. Ya, dan di sini pandangan atau sikap dari Ibnu Taimiyah tidak secara mutlak. Apakah Ibnu Taimiyah untuk seluruh ulama begini, untuk seluruh ulama Ahlul Bidah seperti ini? Enggak. Enggak semuanya Ibnu Taimiyah bersikap seperti ini. Ya. Memang beliau punya insaf di sini, dan ini ulama yang merupakan musuhnya, ya musuhnya mungkin skalanya nggak seberapa, makanya beliau masih seperti ini sikapnya. Nah juga perkataan dari penulis ya, rahimahullah, sebagaimana senangnya kebanyakan manusia memiliki mental lemah ketika mendengar kematian musuhnya, ini juga tidak tepat menurut ana, wallahu alam, tidak tepat. Karena sebagian salaf itu punya prinsip atau punya sikap, ada kematian al-bid'ah maka senang, dan itu juga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadisnya, yaitu tenanglah binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan, beristirahat darinya. Ketika orang-orang yang berbuat kerusakan itu wafat, kerusakan pemikiran maupun kerusakan yang merugikan finansial atau sifat atau hal-hal yang bersifat material. Maka tidak mutlak seperti ini ya. Maka hati-hatilah ya ikhwan dalam bersikap insaf. Kalau memang musuh dakwah tersebut skalanya kecil, mungkinlah antum bisa insaf dengan cara seperti ini. Tapi kalau skalanya besar, dengan fatwa-fatwa yang membuat terbunuhnya banyak manusia, dengan fatwa-fatwa yang membuat yang haram dianggap menjadi halal, dan itu secara masif global, maka ini tidak sama dengan guru kampung. Tidak sama dengan tetangga RT kampung, nggak sama. Ya kalau misalnya dianggap tetangga RT atau guru kampung atau guru di Jakarta doang misalnya wafat dan ini musuh dakwah, antum tarahum padanya, itu mungkin masih mending karena mungkin kesesatannya tak begitu tersebar sebagaimana kalau skala Indonesia misalnya. Begitu ikhwan. Ini juga perlu dipertimbangkan ya. Karena sekarang ini lagi balap-balapan insaf ya. 10. Kisah Muhammad bin Salam dan Abu Hafiz Al-Faqih rahimahumullah. Az-Zahabi rahimahullah mengomentari tentang keduanya dengan mengatakan, terlihat kasih sayang dan cinta di antara keduanya walaupun sebenarnya mereka berdua berselisih dalam mazhab. Demikianlah seharusnya persaudaraan dalam Islam, di mana antara satu sama lainnya saling menghormati dan saling memuliakan. 11. Kisah Sufyan bin Uyainah. Dia pernah ditanya tentang suatu permasalahan. Sementara di sisi beliau ketika itu ada seorang alim dari Mesir, yaitu Al-Imam Ibnu Wahab. Ini Ibnu Wahab ini salah satu ulama Malikiyah juga, ulama Malik mengikut mazhab Maliki. Ibnu Wahab, ya. Maka tatkala sang penanya tersebut bertanya kepadanya, Sufyan sadar bahwa di sisinya ada seorang alim. Maka ia pun mengarahkan pertanyaan kepadanya dan berkata, ini adalah seorang syekh dari Mesir yang akan mengabarkan kepada kita pendapat Imam Malik dalam hal ini. Ayah, ini Ibnu Wahab muridnya atau orang yang sangat-sangat mengikuti Imam Malik dan juga
memiliki riwayat dari Imam Malik. Dalam kisah ini Sufyan bin Uyainah tidak berusaha mendahului dalam menjawab, namun ia justru mempersilahkan orang lain yaitu Imam Ibn Wahab untuk menjawab sebagai bentuk pemuliaan kepadanya dan juga sebagai bentuk kasih sayang di antara mereka. Maka sudah sepatutnya bagi penuntut ilmu untuk berjalan di atas manhaj ini, berusaha untuk tidak mendahului yang lainnya dalam hal ini, tidak egois dan menganggap dirinya lebih tinggi terhadap selainnya. Seandainya Anda mampu untuk mengusahakan hal itu semua, niscaya akan terbukalah bagi Anda pintu-pintu kebaikan yang banyak. Kadang-kadang ikhwan, untuk menghindari merasa diri itu lebih tinggi daripada selainnya, kadang-kadang dengan cara tidak perlu mengetahui orang lain. Kadang-kadang di antara cara supaya antum tidak menganggap diri antum lebih afdal daripada selain antum adalah tidak mengetahui orang lain. Dah. Maksudnya tidak mengetahui di sini, dah antum fokus aja di amalan antum. Enggak perlu tahu antum ngecek orang sudah beramal apa. Udah fokus aja, enggak usah antum cek orang sudah beramal apa. Kalau memang ada kebiasaan antum, kalau tahu amalan orang, antum akan mengkomparasikan amalan orang dengan amalan antum dan akan meninggikan diri antum. Kalau itu kebiasaan antum, antum lebih baik tidak usah tahu amalan orang. Udah fokus aja antum terus istiqomah beramal. Iya, begitu. 12 kisah Al-Akhfash. Ya, ini seperti Al-Akhfash itu artinya kelelawar. Dia adalah seorang ulama nahwu yang belajar dalam waktu yang lama pada seorang ulama nahwu terkemuka lainnya yaitu Sibawayh. Padahal sebenarnya Al-Akhfash lebih tua usianya daripada Sibawayh. Namun hal itu tidaklah menghalanginya untuk bersikap tawadhu di hadapan Sibawayh dan mengambil ilmu darinya. Dia tidak peduli dengan cemoohan dan omongan manusia kepadanya. Baik, untuk kisah Waqi' bin Al-Jarrah insyaallah pada pekan depan. Anda berharap sebenarnya kitab ini khatam, tapi kayaknya masih lama sekali. Kita baru halaman 102. Sementara kitab ini baru bisa khatam halaman 280 sekian. Masih lama kira-kira. Masih lama ya. Iya. Anda sebenarnya pengen sekali kita tuh di santri ini mumpung rutin dan Anda melihat antum tuh semangatnya bagus sekali. Sangat baik kalau misalnya belajar dengan ada kitab itu. Dan kitabnya berbahasa Arab. Anda belajar bahasa Arab di sini kan? Ini rata-rata antum ikut bahasa Arab sini ikut gak rata-rata? Yang hadir di sini sekarang nih. Rata-rata. Sebenarnya tinggal aplikasikan ke kitab gitu loh. Ada nggak di sini kajian yang pakai kitab bahasa Arab benar-benar serius gitu? Intensif tiap pekan. Mudah-mudahan kalau kita khatam ini pengen kita pakai kitab beneran gitu loh. Maksudnya ini kan kitab nih. Antum kan pakai kitab khayalan, nggak ada kitab, paling cuma beberapa orang doang yang bawa. Iya. Sehingga setiap insan di sini memiliki kitab, pegang kitab gitu loh. Terus kalaupun nggak bawa kitab, disediakan di sini kitab cadangan. Ya. Ya dan anak pengennya gitu. Dan kalau bisa fikih gitu. Udah ada fikih sih, kajian fikih. Rutin. Fikih madhab gitu. Fikih. Apa tuh? Masih ada. Hari apa? Wah, agak lama itu. Terlalu lama. Harusnya kalau untuk beliau 3 bulan sekali harus. Kan bercanda. Iya. Apapun itu nantilah, itu nanti dibicarakan nanti. Muhim ini masih lama sekali, masih berapa dinasti ini masih lama ini ya. Jadi sabar aja. Ya. Baik, kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Semoga kisah-kisah tadi ada faedah yang bisa kita petik darinya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.